tahunya ya kenapa? Yang pertama sekali apakah Karedipak memang mengizinkan? Kalau memang ya harus ditanya dulu, terus lihat dulu kepastiannya. Jadi saya nggak bisa jawab. Ini kan Fadli dan Puji suka berantem nih, tapi mereka juga saling melindungi. Terakhir kemarin kasih surprise. Itu gimana sih mereka kalau di rumah sebenarnya? Iya, memang si Puji sama si Fadli sejak dulu sering ya kayak begitulah berantem-berantem kecil lah sama abang ya. Itu udah biasa, tapi tidak merusak hubungan mereka. Ya itulah keakraban mereka. Itulah. Mereka tuh sangat saling melindungi dan saling berbagi. Tapi kemarin juga sudah ketemu ya Pak Haji sama Torik ya, datang ke rumah silaturahmi. Ini. Ya. Gimana tuh Pak Haji melihat Torik? Ya gimana maksudnya? Anaknya seperti apa? Anaknya baik, anaknya ramah, anaknya gampang bergaul kalau menurut saya tuh. Terus anaknya itu kan menunjukkan bahwa dia itu adalah seorang lelaki yang gentleman yang bertanggung jawab menurut saya. Artinya dia sekarang menjalin hubungan dengan anak saya, kemudian dia tunjukkan suatu sikap yang positif bahwa dia bertanggung jawab, dia datang menemui saya selaku orang tua. Artinya Pak Haji sendiri mengapresiasi keberanian Torik ya Pak ya? Iya, saya mengapresiasi sekali Pak. Artinya kedatang dia dan sikap dia, karena hubungannya kan baru, istilah orangnya belumlah seumur jagung, tapi dia sudah datang menemui saya. Pak, kalau boleh tahu nih Pak, kemarin muda gitu belum sih kedatangan Torik kemarin gitu Pak Haji? Enggak lah, kan masih pagi Pak, kita bicara di situ ya. Biarkanlah mereka berkarir dulu. Dan saya berharap mudah-mudahan wartawan mendukung karir ya. Tapi Torik dan Puji sendiri beda berapa umur sih Pak Haji? Ya paling beda 4 tahun pulang sana. Pak Haji mohon maaf nih, kemarin tuh kan Torik kan udah silaturahmi. Apa sih Pak isi percakapan yang dia mungkin sampaikan kepada Bapak? Ya dari hasil percakapan itu sebenarnya dia menunjukkan seperti yang saya sampaikan tadi, dia laki-laki yang yang bertanggung jawab. Intinya itu. Dan dia menunjukkan bahwa dia bukanlah seorang lelaki yang suka bermain-main ya. Artinya bermain-main dan sekadar mengganggu anak orang lain tidak. Jadi itu menurut saya yang terkandung dari kedatangan dia itu menurut saya menunjukkan bahwa dia tidak ingin bermain-main hal-hal yang negatif gitu. Itu rasa saya. Tapi kabarnya mau datang ke rumah sama orang tuanya juga Pak Haji, benar nggak sih Pak Haji? Belum lah. Tapi kalau datang untuk silaturahmi apa salah? Tidak ada masalah. Artinya udah perbincangannya itu izin keseriusan Torik ya Pak ya? Benar nggak nih? Percakapannya tuh sekitar izin untuk serius gitu Pak Haji? Ya belum lah ya. Sekarang saya hanya membuka memberi agar mereka saling mengenal lebih jauh dulu, lebih dalam. Ya jalinlah dulu hubungan. Itu aja. Tapi Pak Haji kalau melihat Puji sendiri bahagia nggak sih dengan bersama Torik? Kalau saya atau kami selaku orang tua, apabila anak senang, dia suka dan rasanya baik ke depan, ya saya selaku orang tua ya senang banget lah, ya gembira sekali lah ya. Ya demi kebaikan anak, kan selaku orang tua kita yang paling utama dalam hidup kami ini, apalagi sudah umur begini, ya adalah kesenangan dan kebahagiaan untuk anak. Itu pikiran kami yang paling utama. Pak Haji, tapi dengar katanya udah ngobrolin soal tanggal. Apa itu tanggal lamaran, bener nggak nih? Alamak, belum lah. Nanti kalau ada saya beritahu wartawan ya. Saya kan apa adanya terbuka sama wartawannya. Tapi sejauh ini belum ada tanggal spesial. Belum, masih pagi, terlalu pagi ya kita ngomong dulu. Tapi ada syarat nggak sih Pak Haji dari Pak Haji sendiri gitu untuk kayak cowok yang mendekati Puji harus gini-gini, terutama kan Puji kan anak perempuan ya satu-satunya gitu. Ya syarat apa lah? Syaratnya cuman karena saya tuh orangnya baik, orangnya ya sabar, itu aja sama anak saya. banyak syarat. Selalu baik orangnya. Ini kan lagi ramai Pak Haji terkait dengan video si Puji yang sedang dihitung gala di mobil itu, tidak pakai seatbelt. Itu menjadi perbincangan
publik karena tidak belajar dari kecelakaan yang kemarin. Ya, saya selaku orang tuanya pertama sekali ya mungkin minta maaf ya. Mungkin tapi hal itu tidaklah dalam kondisi dalam perjalanan jauh. Itu mungkin perjalanan karena macet ya atau bermain-main ya pergi ke katakanlah ke mall. Tapi andai kata itu tidak tidak sesuai dengan aturan tata cara menaiki sebuah mobil, saya juga meminta maaf dan saya akan menyampaikan hal ini dan akan memperbaiki. Oke, kemarin Pak Haji dari pihak Pak Dodi sendiri dia bicara bahwa ditutup nih pintu untuk bertemu dengan Gala. Apa benar seperti itu Pak Haji? Yang jelas untuk bertemu dengan saya untuk terus terang aja memang sudah kan sudah banyak saya buka pintu selama ini. Sudah banyak saya ingin menjalin hubungan ya, ingin bermusyawarah, ingin bermufakat. Namun semuanya selama ini kan tidak ada yang entah tidak digubris, entah tidak bagaimana, saya kurang paham. Sehingga hal-hal yang saya inginkan itu kan tidak terjalin. Maka sekarang waktu kan tinggal sedikit lagi, artinya mungkin sebulan setengah atau 2 bulan paling lama sidang ini akan memutuskan hak perwalian atau semuanya ya. Jadi justru karena itu marilah kita sama-sama sabar dalam waktu singkat ini, nanti setelah itu baru kita melangkah ke tahap berikutnya. Bagaimana selanjutnya nanti kita baru. Tapi Pak Dodi sempat nangis-nangis Pak Haji sama-sama Gala. Ya kalau nangis-nangis sih itu tanyalah sama dia, saya enggak. Bagaimana menanggapi Pak Dodi yang nangis-nangis sama ketemu sama Gala? Katanya dia kangen Gala, Pak Haji. Ya, itu wartawan yang lebih tahu deh. Saya nggak tahu, saya nggak melihat dia nangis. Jadi makanya. Tapi kan Pak Haji sebagai besan, dia apakah mengizinkan untuk bertemu dengan Gala, Pak Dodi? Ya kalau sama si Gala ya bagaimana ya, sama si Gala kalau dia ada mau, saya juga bingung jawabnya karena saya sendiri, saya terus terang aja untuk sementara sebelum ada putus pengadilan saya nggak ingin ketemu. Itu aja persoalannya kalau menurut saya. Iya, tapi kalau untuk Gala dipertemukan dengan Pak Dodi, karena Ya, dia kan kakeknya juga. Karena Gala itu sekarang nempel sama mamanya juga nggak mau ketemu. Udah lah, nggak usah kita ketemu dulu lah, kita lihat aja lah keputusan pengadilan dulu katanya. Jadi supaya jangan terlalu tumbuh lagi persoalan baru. Nanti ada datang lagi persoalan baru. Jadi kita semakin panas lagi. Jadi sekarang menurut saya cooling down aja lah dulu sampai keputusan pengadilan ini. Sama-sama kita simpan aja dulu apa yang ada, pertanyaan-pertanyaan dalam perut kita, apa yang kita inginkan. Kalau menurut saya sih itu harapan saya. Supaya jangan panas lagi kan. Oke Pak Haji, balik lagi nih ke Torik sama Fuji. Udah tau nggak nih Pak, tadi pagi katanya Torik tuh bawa bunga banyak banget sama ojol juga tuh ke rumah buat ngerayain Valentine sama Fuji. Dikasih surprise segitu surprise, besarnya Buat gitu. apa? Keren Valentine. Aduh, saya kan di luar tadi ya, belum apa ya. Foto memang ada dikirim orang tadi, tapi saya belum sempat membalas dan belum sempat nanya kan. Soalnya saya tadi kan lagi ada acara. Tapi seneng nggak sih maksudnya ada laki-laki yang bikin surprise buat Fuji sampai sebegitu besarnya gitu? Ya senang lah. Pak Haji, terkait Mbak Ica pengen menjodohkan si Fadli gimana sih Pak Haji? Maksudnya Ya Fadli ingin dijodohkan oleh Ica. Mbak Ica. Marisa Ica. mau dijodohkan sama siapa? Marisa Ica mau dijodohkan sama Fadli dari Najib itu. Ya enggak lah, dia udah sangka kakak itu enggak. Itu enggak, si Ica udah menyangka kita selaku orang tuanya juga, dan saya sudah menyangka juga dia sebagai anak. Terus sama Fadli sama Ica itu ya udah menyangka kakaknya. Ya itu enggak. Haji balik lagi ke makam nih, kemarin pihak Dodi dia pede nih karena dia bicara bahwa sekarang sifat sudah mengizinkan untuk pemindahan makam. Itu gimana Pak Haji? Iya, saya kurang pasti tahunya ya. Kenapa? Yang pertama sekali, apakah Karibipak memang mengizinkan? Kalau memang ya, tentu harus ditanya dulu, terus lihat dulu kepastiannya. Jadi saya nggak bisa jawab apa benar kata-kata itu, apa enggak. Ya, gimana? Pak Haji, tapi salah satu alasannya Pak Dodi mau bongkar adalah pertama karena Vanessa ditaruh di peti dan dibuka. Karena kan maksudnya nggak mayat. Kemudian katanya kabarnya kepala tidak menempel juga segala macamnya. Pak Haji menanggapinya seperti apa? Kalau itu sebenarnya harus ditanyakan sama Pak Dodi. Kenapa? Karena walaupun memang saya yang mau memakamkan anak saya dengan menantu saya di situ, tetapi yang memakamkan hadir Pak Dodi di situ. Pak Dodi sendiri yang di situ. Kalau dia mau berkomentarlah di waktu itu. Tapi kalau bagi saya, sesuai dengan keyakinan saya sudah mencukupi syarat itu. Kalau menurut saya, ya saya juga berpahaman agama. Jangan saya sembarang-sembarang, apalagi untuk anak saya. Hal terbaik selalu saya berikan. Ya.
Walaupun kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, hal terbaik saya lakukan untuk anak saya. Jadi kalau soal itu ada omong begini begitu, saya lebih baik saya diam. Jadi kalian pun harus paham juga itu. Nggak mungkin saya sebagai seorang ya banyak sedikitnya dengan agama tahu juga lah, tapi sekadar, tapi memang nggak berlebih. Tapi kalau seandainya itu menyimpang, saya tidak akan lakukan. Pak Haji, untuk apa namanya yang buka tidak menghadap ke kiblat itu Pak Haji bisa bahasa sendiri. Itu saya udah cukup lah, keyakinan saya udah penuh di situ, nggak ada keraguan di antara saya. Menyimpang. Saya nggak mau saya nyimpang. Kalian lihat aja kan, kalian sudah lama bergaul dengan saya. Jangankan untuk anak saya yang sudah meninggal, untuk hidup di sini aja saya nggak mau menyimpang. Jadi nggak usah lah kalian ragukan itu. Yakinlah ya, keyakinan saya. Oke, saya tunggu orang. Oke, makasih, Pak Haji. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.